tapi kalau kendala-kendala itu sebenarnya minor sebenarnya, Mm-mm. saya tidak terlalu besar. Mhm. Kalau kendala yang pada umumnya dalam pelaksanaan tugas kami itu biasanya timbul pada yang umum saja ya, tidak Mm. pidana umum itu biasanya terhadap perkara-perkara yang Mm. menarik perhatian baik skala daerah maupun skala nasional. Mm. Kalau di Lampung Tengah ini untuk skala nasional mungkin belum ada ya, belum Mm. ada yang benar-benar timbul sampai skala nasional. Oke. Untuk perhatian skala daerah biasanya hal-hal yang tindak pidananya biasanya tindak pidana biasa. Mm. Bagi kami ya dalam klasifikasi kami seperti pembunuhan atau penganiayaan, Oh. Mhm. namun mendapat perhatian dari orang banyak dalam artian bisa apa ya, terprovokasi satu kampung atau antar Mm. kampung, Mm. itu biasanya setelah berkas yang kami nyatakan lengkap dari polisi untuk penyidikan, sidangnya Mm. biasanya untuk pengamanan sidang karena masa banyak Iya, betul. lumayan mempengaruhi juga keadaan persidangan dalam artian kondusif tidak kondusifnya itu. Mhm. Namanya kalau ada orang luar banyak berteriak-teriak Iya. atau melakukan sesuatu pasti mengganggu Iya, bahasanya ya. mengganggu sangat. Tapi walaupun itu hak mereka, yaitu bagi kami sebenarnya secara individu jaksa lumayan terkendala dalam Hmm. melaksanakan tugas ya. Iya, betul. Kalau hal-hal yang lain sih sebenarnya nggak ada tapi minor lah, tidak terlalu dan bisa di atas. Oke. Tadi kan sempat bahas tindak eh, pidana ringan dan tindak pidana Biasa. khusus. Nah, itu bisa dijelaskan sedikit Pak Dedi mengenai apa saja sih yang termasuk kategori tindak pidana umum dan tindak pidana khusus? Oh ya. Kalau tindak pidana umum dan tindak pidana khusus itu sebenarnya pembagian internal kami aja. Mm-mm. Tindak pidana khusus itu kami terbagi untuk menangani 3 perkara. 3 perkara, oke. Perkara tindak pidana korupsi, Korupsi. pelanggaran HAM berat, Mm-mm. dengan cukai atau kepabeanan. Mm-mm. Di luar 3 perkara itu, itulah yang ditangani oleh tindak pidana umum. Mm-mm. Seperti kejahatan-kejahatan biasa di dalam KUHP. Yang seperti tadi Bapak bilang seperti Ya, pembunuhan dan penganiayaan ya. ya. Uh-huh. Habis itu ya yang lain-lain juga seperti Narkoba, narkoba. Kalau pencurian. ya pencurian kan di dalam KUHP. Mm-mm. Perikanan, terorisme bahkan sudah di tindak pidana umum. Mm-mm. Yang membedakan cuma 3 tindak pidana tadi aja yang ditangani oleh tindak pidana khusus. Oke, nah menurut Pak Dedi sendiri mengenai teroris yang baru-baru ini terjadi di Indonesia seperti apa Pak? Sebenarnya itu kalau di Indonesia ya, Mm-mm. itu kan bahasanya sempalan lama kalau nggak salah. Kalau saya tidak salah istilah ya, Mm-mm. sempalan lama. Dalam artian kalau kita mengikuti informasi yang ada, sebenarnya kan itu hanya bagian dari JAD yang selama ini masih ada gitu kan. Apa ya? Sebenarnya permasalahannya adalah tetap masih ada agen mereka yang bisa diindoktrinasi dalam artian seperti tindak indoktrinasi seperti radikalisme sebenarnya. Kalau selama itu tidak ditanggapi atau tidak menarik perhatian terhadap masyarakat, harusnya sih terorisme bisa ditekan. Oke, iya, iya. Nah, untuk di Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Tengah sendiri, untuk di tahun 2021 ini sudah di akhir ya, berarti sudah 3 bulan nih ya. Kira-kira sudah berapa kasus yang ditangani? Apakah semakin tahun meningkat untuk beberapa kasus tertentu atau semakin menurun? Sebenarnya kalau kalau compare antara 2001 dengan 2020 belum bisa ya karena belum akhir. Lalu berkaca dari tahun 2020 dengan 2019 sebenarnya ada penurunan tapi tidak banyak mungkin terhadap tindak pidana yang kami terima ya, khususnya tindak pidana umum yang kami terima dari kepolisian. Rata-rata air aja. Oke. Nah, untuk kasus yang mendominasi di Kabupaten Lampung Tengah ini sendiri apa? Kasus yang mendominasi itu biasanya memang pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, begal kalau bahasa bekennya begal ya. Oke. Habis itu masih narkoba masih sekitar 30%-an lah dari yang kami terima perkara narkotika.
Cuman yang agak miris ke sini itu kan apa ya, perlindungan anak ya, cabul terhadap anak di bawah umur. Makin kesini saya melihatnya makin banyak malah keluarga, bukan? Mungkin kalau kuantitas sih nggak meningkat ya. Cuman pelakunya kesini malah kayak keluarga dekat. Oh gitu ya ampun. Bapak tiri. Kemarin ada satu orang saya lihat teman bapak kandung. Agak miris juga sih. Ya ampun ya, itu kan miris lagi dalam hati banget. Ya ampun, emang harus digodok banget ya. Akhlak Indonesia. Oke, upaya apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Tengah untuk mensosialisasi mengenai Kejaksaan Republik Indonesia? Mungkin kalau terhadap instansi ya seperti acara kita sekarang ini ya, tentunya Jaksa Menyapa. Kita mendatangi beberapa, sudah 2 atau 3 tahun yang lalu kami setiap tahun ada program seperti ini untuk menjelaskan bahwa kepada masyarakat eksistensi atau pengertian kejaksaan itu seperti apa. Iya, betul. Kalau permasalahan terhadap pencegahan atau ya pencegahan lah bahasanya terhadap tindak pidana yang mungkin timbul di intelijen kejaksaan sendiri sebenarnya ada penyuluhan hukum kalau sama Penkum terhadap siswa dan masyarakat siswa sekolah dan masyarakat umum. Biasanya kami tiap tahun ada berapa 4 kali ya, hukum Penkum 4 kali. 4 kali ke sekolah maupun ke masyarakat umum juga bisa. Berarti ada 5 kali. Masyarakat sekolah 4 kali, masyarakat sekali. Untuk kami menjelaskan bahwa bahayanya tindak pidana yang biasanya kami tangani, sehingga timbul kesadaran masyarakat bahwa jangan deh seperti itu. Dalam artian bahwa kerusakan yang timbul terhadap dari tindak pidana itu maupun penderaan badan pidana orang yang melakukan itu pun nggak ringan gitu. Iya benar. Dampaknya luas terhadap orang itu sendiri, keluarganya, lingkungan. Betul, setuju banget. Jadi